Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dari tanggal 22 hingga tanggal 28 Agustus 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Energi dan pesan yang disampaikan juga bisa vice versa. Jika tidak cocok sama sekali dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini ya. Saya melihat di sini ada beberapa di antara kamu sepertinya terikat kontrak kerjasama dengan suatu lembaga, institusi, organisasi, kelompok organisasi tertentu, atau ini semacam di dalam teamwork gitu ya, melibatkan banyak orang. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ini dealing dengan public recognition, dealing dengan seperti situasi publik ya, banyak orang yang memantau kamu atau melihat kamu, kinerja kamu ataupun figur kamu ya. Itu ada beberapa di antara kamu, bisa jadi kamu adalah TikToker atau kamu selebgram, dan posisi atau jabatan yang kamu miliki itu tidak terlepas atas dukungan dari orang-orang sekitar. Ya, kalau kamu TikToker atau selebgram, pasti kan kamu mendapatkan, kamu bisa dikenal karena kamu memiliki banyak followers, dan followers kamu itu nge-support kamu gitu ya kan. Ya. Dan beberapa di antara kamu ada yang akan melakukan perjalanan, ada yang terikat semacam kontrak nih, ada ikatan nih di sini gitu ya. Ya, dengan followers, dengan teamwork, dengan orang-orang yang nge-support kamu. Ya, seperti ada di sini cercaan, cemooh, seperti ada energi toksik nih yang melibatkan hubungan ini ya. Circle tadi ya. Dan kamu sebenarnya di sini pengen melepaskan diri dari energi toksik ini, tapi ya nggak bisa. Itu udah bagian dari pekerjaan ya, semacam gitu. Kalau misalnya selebgram atau TikToker gitu kan, pasti ada aja yang nggak suka gitu ya. Gitu. Jadi itu merupakan bagian dari popularitas seseorang yang dikenal oleh banyak orang. Ya. Ada beberapa di antara kamu nih terlibat di dalam suatu project ataupun di dalam suatu institusi ya, instansi tertentu ya, pengen keluar dari ikatan ini gitu ya. Tapi nggak bisa karena sudah ada kontrak nih. Ini ada rantai ya gitu ya. Ya, ada energi toksik di sana yang mengikat kamu yang nggak bisa lepas. Ya. Ada juga beberapa di antara kamu malah enjoy dengan situasi ini ya. Cuman terkadang kamu bahkan nggak menyadari bahwasanya ada pengaruh-pengaruh negatif yang sudah kamu dapatkan dari lingkungan ini. Jadi self-awareness itu diperlukan. Kalau tidak ada self-awareness, maka kamu bisa terhanyut di dalam, terbawa arus. Kamu jadi dikontrol oleh orang. Ya, apalagi kalau kamu dikelilingi orang-orang yang lebih power daripada kamu bisa dikendalikan oleh orang-orang yang lebih power ini nih. Gitu. Alhasil kalau kita dikendalikan oleh orang-orang, artinya kita nggak memiliki harga diri dong. Kita nggak memiliki power kan. Nah, itu tadi yang saya katakan, self awareness di sini perlu. Jangan sampai kamu dikendalikan atau dikontrol oleh orang-orang sekitar kamu gitu ya. Berkorban sih bagus gitu, tapi perlu kamu memperhatikan kesehatan mental ya, pikiran kamu, jiwa kamu juga membutuhkan di sini yang namanya semacam keadilan atau kebahagiaan ya.
Ya, ada beberapa di antara kamu yang terlalu banyak kerja terus sampai kamu nggak memperhatikan kesehatan kamu gitu. Padahal kamu secara pribadi butuh istirahat ya, secara mental kamu butuh refreshing atau jalan-jalan gitu ya, atau secara fisik kamu itu butuh nih perawatan wajah ya, ya apa beli skincare gitu atau pergi ke salon gitu ya. Ya semacam break up atau time to relax, time to enjoy your life, atau time to ini waktunya untuk memanjakan diri gitu ya. Tapi saya ngelihat beberapa di antara kamu ada nih yang pengen jalan-jalan, pengen memanjakan diri, pengen beli skincare, beli ini beli itu gitu ya. Tapi karena situasi keuangan ya yang membuat kamu jadi nimbang-nimbang ya. Tapi saya nggak ngejamin ya bakalan semua Cancer menahan diri gitu. Ada juga nih yang nggak tertahan dirinya gitu karena ada energi the devil ya. Ya wes lah, masa bodoh ya, lihat besok aja, pokoknya sekarang mau senang-senang gitu. Ya habis uang udah cari lagi nanti gitu ya. Ya ada beberapa di antara kamu nih dealing dengan tugas, tanggung jawab, project ya, ataupun cicilan kebutuhan hidup yang harus dituntaskan. Tapi sepertinya bingung nih menetapkan arah langkah tujuan ya, bagaimana cara menyelesaikannya, bingung bimbang. Ya kalau menurut saran saya ya, untuk 10 of Wands, kalau ada misalnya situasi yang membuat kamu di dalam posisi yang sulit nih gitu ya, pengen menuntaskan tugas sendiri gitu, tapi bimbang, dilema, ragu, atau kamu dilanda kebingungan, gak tahu caranya misalnya untuk mengerjakan itu ya, sebaiknya minta saran, bantuan dari orang-orang sekitar kamu gitu ya, ya supaya ini nih tenaga kamu nggak terkuras, hasil pekerjaannya juga jadi bagus ya. Masalah yang kamu hadapi di sini bisa kamu selesaikan dengan baik. Ada kalanya akan lebih baik ya, terbantu jika kamu memperoleh bantuan dari orang-orang sekitar kamu. Ya, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Cancer ya, ada 7 of Pentacles, ada 10 of Pentacles, the Empress, ada 10 of Swords, ada the Hermit, ada 8 of Wands, ada the Death, dan juga Queen of Pentacles ya. Saya lihat beberapa di antara kamu ini ya, sepertinya udah mati rasa. Ada rasa mati rasa keinginan atau hasrat atau passion di suatu bidang nih, di dalam ikatan kontrak kerja tadi ya, baik dengan suatu organisasi, instansi atau institusi. Sepertinya kamu udah kehilangan ketertarikan di situ gitu ya. Ada rasa frustasi di sana. Sebelumnya kamu memiliki harapan-harapan yang baik di hubungan kerjasama ini, tapi sepertinya perlu adanya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Ya, kamu banyak di sini mengevaluasi ke belakang lagi ya. Bagaimana sistem kerja kamu, kerjasama yang kamu jalin dengan orang-orang sekitar di sini. Ya, bagaimana hasilnya ya. Ada hal-hal atau ekspektasi yang gak terwujud itu kamu gambarkan lagi kenapa bisa begitu gitu ya di sini. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu akan mendapatkan pencerahan lewat keluarga, anggota keluarga nih. Ada energi Virgo, Capricorn, Taurus ya. Orang-orang di sekitar kamu, keluarga kamu sangat berperan banget di dalam menentukan arah langkah tujuan hidup kamu. Ya, kalau misalnya ada masalah, kamu bimbang, kalau mau apa-apa pasti tanya dulu keluarga gitu ya. Itu bagus nih, ini akan ngebantu kamu untuk
membuat suatu keputusan. Saya ngelihat di sini the death di sini bukan akhir ya, tapi merupakan babak baru di mana kamu akan membuat arah langkah tujuan hidup, akan menggunakan satu metode atau satu solusi ini untuk menyelesaikan masalah yang sedang dealing dengan kamu. Ya, baik ini project, tugas atau tanggung jawab. Ya, baik di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan pekerjaan kamu ya. Saya seperti yang saya katakan tadi, ada ini beberapa di antara kamu yang pejabat, ada yang apa ya? Ada yang artis, ada selebgram, tiktoker. Ini berhubungan dengan public recognition ya. Banyak orang yang udah mengenal kamu gitu. Banyak follower kamu gitu lah ya. Ada followersnya di sini, ada pengikut gitu ya. Ya, sepertinya ini kartu untuk kamu-kamu yang cukup dikenal oleh banyak orang ini. Ya, ada harapan-harapan seperti pengen ini ya, pengen punya anak, ada yang pengen mengeluarkan album, pengen albumnya ini sukses, ada yang pengen buka bisnisnya sukses, ada yang udah memiliki rencana untuk mensukseskan suatu project gitu ya. Nah, ini hanya akan tercapai ketika kamu di sini dibantu oleh orang-orang yang bisa kamu percaya, orang-orang yang mengasihi kamu ya. Jangan kebanyakan termenung nih di minggu ini. Ya, harus segera menuntaskan. Soalnya di sini tugas project itu terkapar di depan. Kalau nggak segera selesaikan, ini bakal menumpuk ke depannya gitu. Dan kalau kamu selalu berkutat di dalam kebingungan, ya alhasil situasi kamu itu nggak akan jelas, bakal selalu menggantung. Ya, kalau saya ngelihat di sini dengan adanya Ten of Swords dan The Devil, ini menurut saya adalah awal kebangkitan. Dengan adanya di sini The Death, awalnya ragu-ragu melangkah gitu ya, atau menentukan suatu pilihan hidup, seperti kamu yang bingung nih memilih pekerjaan ya, atau bingung bagaimana menyelesaikan tugas tanggung jawab kamu gitu ya. Pada akhirnya nih ya, yang awalnya kamu tadi ragu-ragu, awalnya kamu masih terobsesi dengan pikiran-pikiran negatif ya, dengan prasangka-prasangka negatif, baik terhadap diri kamu ataupun terhadap orang-orang di sekitar kamu. Pada akhirnya di sini kamu akan ini ya, saya lihat ini sepertinya kamu akan terlepas dari energi toksik itu gitu. Ya, apa yang kamu inginkan yaitu lepas dari cengkeraman maut, lepas dari cengkeraman orang-orang yang ingin mengontrol kamu, lepas dari kendali orang-orang ya, terlepas dari pikiran-pikiran negatif, rasa pesimisme gitu ya. Jadi ketika kamu dicemooh, ketika kamu ngerasa dituduh-tuduh misalnya, ketika kamu disepelekan ya, itu akan membangkitkan energi negatif di pikiran kita kan. Kita kan jadi berpikiran negatif, terus ngerasa sedih, down. Nah, di sini saya ngelihat ada semacam self revelation, pikiran-pikiran negatif tadi, prasangka itu terhadap orang lain ataupun terhadap diri kamu sendiri itu sirna gitu ya. Dan akan ada di sini babak baru. Kamu akan melangkah, membuat suatu keputusan diawali dengan keraguan, tetapi mau nggak mau kamu akan membuat suatu keputusan. Ya, cuman di sini ya, saya sarankan untuk Cancer sih ya, untuk konsultasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, orang-orang yang mengasihi kamu ya. Kebimbangan di sini kalau kamu langsung buat keputusan, kalau nggak berdasarkan pikir-pikir matang-matang, bisa jadi langkah kamu di sini bisa semakin runyam atau semakin sulit nanti gitu ya. Ya, tapi selama ada keluarga di sini yang mendampingi kamu, nggak support kamu,
Ya, kamu mau mendengarkan saran-saran mereka, ya, ini akan ngebantu kamu nih untuk mengatasi masalah kamu ya. Ya, dan apa yang kamu harap-harapkan akan terwujud selama kamu tuh sabar. Ya, untuk The Empress. Demikian untuk Cancer ya. Ya, ini ada nih untuk the bottom of the deck-nya Queen of Swords. Ya, pencerahan. Ya, kamu perlu ini konsultasi ya. Kamu yang mengalami sakit gitu ya, agak-agak nggak enak badan gitu ya, pergi ke dokter ya, massage gitu. Dicek langsung gitu, jangan dibiarin ya, nanti makin parah. Kalau kamu udah ngerasa penat banget nih di dalam lingkungan pekerjaan kamu butuh nih refreshing ya. Kamu bingung atau dilema menentukan arah langkah pilihan pekerjaan yang harus kamu buat atau bagaimana menyelesaikan masalah kamu, minta saran nih dari orang-orang yang bisa kamu percaya, keluarga kamu terkhusus ya, supaya lebih percaya diri nanti untuk melangkah selanjutnya, lebih kuat, lebih tabah gitu ya. Oke, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.